Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Allah ta'ala fi haditsil qudsi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibna Adam, istahyi minni 'inda ma'siyatik fa inni astahyi minka yawmal faza'il akbar wa la u'adzibuk. Wa ya ibna Adam, tub 'alayya ukrimka karamatal anbiya. Wa ya ibna Adam, la tuhawwil qalbaka anni fa in hawwaltahu akhdhulka wa la ansuruk. Wa ya ibna Adam, ana ar-razzaq fa antal marzuq fala tuhawwil qalbaka ay wa la taj'alir rizqa hajiban li dhikri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga alhamdulillah pagi ini dapat kita berjumpa dalam satu talian Instagram dalam rangka memberikan share pengetahuan, berbagi ilmu agar dapat kita sama-sama mengintrospeksi atau bermuhasabah diri sehingga dapat kita jalankan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dinul Islam, agama yang membawa keselamatan, kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat yang dicintai, dan dengan guru-guru kita, juga ibu bapak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang tercatat sebagai hadis qudsi dijelaskan, wahai anak Adam, malulah kepadaku saat engkau melakukan perbuatan maksiat, maka nanti di akhirat aku akan malu kepadamu untuk tidak menyiksamu. Jadi statement awal ini adalah kita diminta oleh Allah untuk malu ketika ada rasa keinginan kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Kita malu. Jadi kalau kita malu kepada Allah dalam berbuat maksiat, maka kita stop, tidak akan pernah melakukan perbuatan maksiat itu. Sehingga dalam satu hari Syekh Ibrahim bin Adham pernah didatangi oleh seorang muridnya dan bertanya, wahai guruku, ajarkan kepadaku tentang bagaimana mengatasi kehidupan ini. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, apa yang telah engkau lakukan wahai muridku? Lalu muridnya berkata, aku telah banyak melakukan perbuatan dosa. Syekh Ibrahim mengatakan, kalau demikian lakukan saja. Lakukan saja dosa yang kamu lakukan, teruskan. Nah, ini adalah guru boleh dikatakan agak sedikit aneh. Diminta oleh muridnya untuk memberikan solusi jalan keluar dari kehidupan perbuatan dosa, dia katakan lakukan.
kecuali kamu dapat melihat atau mengatasi 4 perkara. Yang pertama katanya adalah la ta'kul min rizkillah. Oh, rupanya kalau kamu ingin melakukan perbuatan dosa, jangan sekali-sekali kamu memakan makanan dari rizki Allah. Muridnya bingung. Ya, wahai guruku, kalau demikian aku akan makan dari mana? Semua rizki ini adalah rizki Allah. So, gurunya mengatakan kemudian, kalau kamu yakin bahwa rizki yang engkau makan itu adalah rizki dari Allah, fala ta'sihi, jangan engkau lakukan perbuatan maksiat. Baik, tetapi karena manusia biasanya tidak pernah selalu merasa dirinya ingat atau tidak pernah ingat terus di dalam dirinya, terkadang dia lupa, maka yang terjadi adalah ingat perkara kedua kalau memang kamu lupa akan rizki Allah. Apa perkara kedua? La taskun fi ardillah, jangan engkau tinggal berdiam, berdomisili di bumi Allah. Kata muridnya, wahai guruku, ini lebih dahsyat. Bagaimana mungkin dan di mana aku mesti tinggal? Semua bumi, semua tanah ini adalah milik Allah. Lalu Syekh Ibrahim mengatakan, wahai muridku, jika memang engkau sadar bahwa bumi yang tempat engkau tinggal ini adalah milik Allah, maka jangan pernah berbuat maksiat di atas bumi Allah. Tapi kan kita manusia, lupa. Rizki kita lupa berasal dari Allah. Lalu kemudian bumi tempat kita tinggal ini lupa berasal punya Allah. Lalu kata Ibrahim, ingat perkara ketiga. Apa yang ketiga? Idza ja'aka malakul maut. Jika datang malakul maut kepadamu, faqul lahu, katakan kepadanya, la tuqbidu ruhi, jangan engkau cabut nyawaku sekarang. Fa inni lam atub, karena aku belum bertaubat. Jika perkara itu mampu kamu katakan di depan malaikat maut ketika dia datang, silahkan lakukan perbuatan maksiat. Fa'lam, katanya ketahui, perkara itu tidak akan mungkin kamu katakan dan tidak akan pernah dapat dikabulkan. Fa'idha ja'a ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah datang, maka tidak ada kata maju dan tidak ada kata mundur. Terus Allah akan cabut nyawa kita melalui malaikat maut. Nah, lalu perkara keempat atau yang terakhir, pada akhirnya nanti ketika kamu sampai di akhirat, lalu kemudian sudah diklirkan mana ashabul yamin penduduk surga, mana ashabul yasar penduduk neraka, maka kamu saat kamu dimasukkan dalam penduduk neraka, katakan kepada malaikat Zabaniyah, la uridu an adkhulan nar, aku tidak mau masuk ke dalam neraka, masukkanlah aku ke dalam surga. Jika engkau dapat mengatakan itu dan mampu mengubah keputusan Allah Azza wa Jalla, faf'alil ma'asiyah, silakan lakukan perbuatan maksiat. Fa'lam, tapi ketahuilah, tidak akan mungkin kamu dapat lakukan itu. Ketahuilah, tidak akan mungkin kamu akan dapat lakukan itu. Subhanallah. Jadi dengan 4 alasan yang dikemukakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham tadi, tidak ada peluang kita sedikit pun untuk dapat melakukan perbuatan maksiat pada Allah. Karena itu, jika ada rasa di hati kita ingin melakukan perbuatan maksiat, ingatlah kepada Allah, malulah kepada Allah, karena Dia yang telah memberikan kita rezeki. Allah lah telah memberikan kita tempat tinggal. Lalu kemudian Allah lah akan berbaik dengan kita jika kita di dunia baik. Dan ingat, azab Allah sangat pedih kalau kita di dunia tidak melakukan perbuatan baik. Lalu kemudian hadis qudsi yang kedua dikatakan, ya bena Adam tub alayya, wahai anak Adam, bertaubatlah kepadaku, kembalilah kepadaku, ukrimka karamatal anbiya. Kalau engkau bertaubat, engkau kembali kepadaku, maka aku akan ampunkan semua dosamu dan aku akan muliakan kamu seperti aku memuliakan para nabi. Allahu akbar walillahil hamd.
Karena manusia sifatnya adalah alfa, salah, berdosa. Maka kita ketika sudah melakukan perbuatan salah, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Karena hakikat taubat itu adalah kita kembali dari perkara-perkara yang Allah tegah menuju ke perkara-perkara yang Allah minta kita lakukan. Maka kembali kepada Allah dengan segera, Allah akan ampunkan dosa kita dan Allah akan bagi kita posisi di akhirat nanti seperti Allah akan bagi posisinya kepada para nabi. Subhanallah. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu bersalah, silap. Tapi wa khairul khata'in, sebaik-baik bani Adam yang bersalah adalah at-tawwabun, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertaubat. Subhanallah. Jika kita bertaubat, Allah akan ampunkan dosa kita, lalu Allah kemudian akan memuliakan kita seperti mana Allah memuliakan para nabi. Subhanallah. Lalu perkara ketiga yang diungkapkan dalam hadis qudsi itu adalah, ya bna Adam, wahai anak Adam, la tuhawwil qalbaka anni. Jangan engkau pisahkan, jangan engkau berhentikan hatimu yang sudah terhubung denganku. Dimanapun engkau berada, engkau ingat diriku. Apapun yang engkau lakukan, engkau ingat diriku. Jangan engkau berhenti lakukan itu. Jangan engkau berhentikan hatimu yang sudah terhubung itu. Sebab apa? Kalau engkau berhentikan, akhdhulka, aku akan menghinakan kehidupanmu fid dunya wal akhirah, wala ansuruk, dan tidak akan pernah memberikan peluang sedikit pun untuk dapat kembali ingat kepadaku. Subhanallah wa na'udzubillah. Jika hati kita di bulan suci Ramadan, ini sudah di akhir bulan suci Ramadan, hati kita sudah terbiasa melakukan perbuatan baik, qiraatul Quran sabahan naharan lailan, kita lakukan terus baca Quran, maka la tantahi, jangan engkau berhenti, jangan engkau berhenti membaca Al-Quran sekiranya nanti Ramadan sudah selesai. Teruskan lakukan itu, terus lakukan sehingga kita tidak termasuk dalam hadis qudsi ini. Lalu kalau kita sudah terbiasa dalam bulan suci Ramadan pula berbuat baik kepada orang lain, kepada jiran kita, kepada saudara pemilih kita, jangan berhenti lakukan perbuatan baik selepas bulan Ramadan selesai. Terus lakukan sehingga apa yang kita lakukan, Allah akan bagi kita menjadi orang yang muttaqin, yang sentiasa bertakwa di sisinya. Dan yang terakhir, hadis qudsi itu mengatakan, anar razzaq, akulah pemberi rezeki, fa antal marzuk, dan engkau adalah orang yang menerima rezekiku. Fala taj'alir rizqa, karena itu jangan engkau jadikan rezeki yang aku berikan kepadamu hajiban li dzikri, yang menyebabkan engkau lupa untuk ingat kepadaku. Kita mungkin banyak sekali yang lupakan Allah. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki, kita lupa Allah. Kita lupa di dalam rezeki kita itu adalah hakun, ada hak. Siapa untuk siapa? Lisailini wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta, orang yang memerlukan. Karena itu, kalau kita memang betul-betul ingin masuk dalam kategori orang muttaqin, ingat bahwa rizki minallah, dan Allah yang berikan, Allah yang mengaturnya, Allah pula yang akan ambil, Allah pula yang akan cabut kalau kita tidak pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dapat kita jadikan sebagai satu iktibar, pandangan pemikiran, lalu kemudian kita dapat jalankan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.